Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Poppy Hoiria SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 1 Awipari, Kota Tasikmalaya. Sekaligus mahasiswi PPG PAI dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Syaibar Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, akan melaksanakan praktik uji kinerja secara luring pada kelas 5 fase C dengan materi hidup lapang dengan berbagi, zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Berikut ini video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baik anak-anak, coba teman kita hari ini siapa yang tidak hadir? Risa. Risa kenapa Risa? Sakit. Ada lagi yang tidak hadir hari ini? Nabahan. Nabahan kenapa? Oh, sakit. Baik. Kita doakan teman kita yang hari ini sedang sakit, mudah-mudahan segera lekas disembuhkan. Amin Allah ya robbal alamin. Baik anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hidup lapang dengan berbagi, zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Alparo. Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah wabil Qur'ani imama wabil mu'minina ikhwana. Amin. Baik, setelah berdoa, mari kita literasi Al-Quran terlebih dahulu dengan membacakan Quran Surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadalikal ladzi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahud alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Shadaqallahul adzim. Baik, untuk memupuk rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan semuanya untuk berdiri. Garuda
Garuda Pancasila. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, Ibu akan menyampaikan capaian pembelajaran hari ini, yaitu kalian harus mampu memahami tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Coba kita bacakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama. Menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan yang kedua. Membedakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah, itu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Coba kita lihat. Kita perhatikan gambar 4.1 yang ada di layar. Sedang apakah orang yang ada dalam gambar tersebut? Bersedekah. Iya, sedang bersedekah. Kemudian di sana ada terlihat nama panitia zakat. Di sebelahnya lagi ada gambar 4.2. Ada orang yang sedang apa? Bersalaman. Iya, bersalaman dan berjabat tangan. Sedih atau bahagia? Bahagia. Apakah kalian pernah berbagi? Pernah. Dengan cara apa atau bagaimana kalian berbagi? Zakat, infak, kemudian hadiah dan sedekah. Kemudian setelah kalian melakukan berbagi, kira-kira perasaan kalian setelah berbagi kepada orang lain dengan cara berzakat, bersedekah, memberikan hadiah, bagaimana perasaannya? Bahagia, senang. Hidup lapang dengan berbagi. Tadi sudah disebutkan. Ada banyak cara untuk berbagi dengan orang lain. Yang sering kita lakukan biasanya adalah dengan cara bersedekah dan memberikan hadiah. Secara Islami, berbagi dapat dilakukan dengan cara satu, zakat, kemudian yang kedua ada infak. Pernahkah kalian mendengar kata zakat? Pernah. Kira-kira zakat itu dilakukannya kapan? Iya, itu disebut zakat apa? Iya, zakat fitrah. Zakat. Nah, yang pertama, konsep berbagi dalam Islam yang pertama ada zakat. Zakat itu menurut bahasa artinya bersih, suci, subur, berkah, kemudian berkembang. Itu zakat menurut bahasa. Secara istilah, zakat artinya harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh siapa? Seorang muslim dan diberikan kepada golongan orang yang berhak menerimanya dengan jumlah dan kadar serta syarat tertentu. Kemudian zakat itu terbagi menjadi dua. Siapa yang tahu zakat apa saja? Zakat fitrah, zakat mal. Pinter, ada zakat fitrah dan zakat mal. Sekarang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim laki-laki maupun perempuan berupa makanan pokok sehari-hari yang dilakukan pada bulan Ramadan menjelang sholat Idul Fitri. Banyaknya zakat fitrah itu berapa? 2,5. Iya, 2,5 kilogram atau setara dengan 3, liter beras. Bahan pokok orang Indonesia itu apa? Beras. Ada yang beras, ada yang gandum. Nah, sejumlah itu untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua ada zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta. Contohnya zakat perniagaan, zakat pertanian,
zakat perkebunan, kemudian ada zakat emas dan perak. Nah, itu termasuk ke dalam zakat mal. Kalau zakat fitrah untuk membersihkan diri kita, kalau zakat mal untuk membersihkan harta. Nah, itu perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat mal. Kemudian, ada orang yang berhak menerima zakat yang disebut dengan apa? Mustahik. Betul, Jahira. Orang yang berhak menerima zakat itu namanya mustahik. Ada orang yang berhak menerima, ada orang yang mengeluarkan zakat. Orang yang mengeluarkan zakat namanya apa? Ada yang tahu? Namanya muzaki. Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat. Kalau mustahik adalah yang menerima zakat. Ada berapa? Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, 5, 6, 7, terakhir Ibnu Sabil. Sudah pernah kita nyanyikan lagu 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Masih ingat? Masih. Nadanya dengan menggunakan nada naik beca. Bisa kita nyanyikan bersama? Bisa. Siap ya? 1, 2, 3. Ada 8 golongan yang berhak zakat, fakir, miskin, mu'alaf, juga fisabilillah, Ibnu Sabil dan amil zakat dan mikot. Mereka semua itu mustahik zakat. Ya, jadi mustahik zakat itu ada 8 golongan. Sekarang yang kedua, konsep berbagi dalam Islam. Yang kedua adalah infak. Infak berasal dari kata anfaqo yunfiku, yang artinya membelanjakan atau membiayai. Sedangkan secara istilah, infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan dan kebaikan umum. Yang diperintahkannya oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sodaqah atau sedekah. Sedekah itu berasal dari kata sodako. Sodako yang artinya benar. Sedekah ini adalah pemberian apa saja, baik harta, bantuan, atau kebaikan yang dilakukan secara sukarela untuk orang lain tanpa batasan jumlah atau aturan tertentu. Kemudian yang terakhir ada hadiah. Hadiah adalah pemberian yang diberikan kepada orang lain sebagai tanda apa? Kasih sayang dan penghargaan. Coba di sini siapa yang pernah menjadi juara kelas? Ada? Najma? Ya. Najma ketika mendapatkan nilai terbaik di kelasnya, apakah orang tua memberikan hadiah kepada Najma? Iya, memberikan. Senang tidak? Senang. Sampai sini, sudah paham apa yang sudah Ibu jelaskan? Mengerti? Sudah bisa membedakan zakat, infak, sedekah, dan hadiah? Sudah. Coba kita lihat perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang pertama, zakat itu wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat dengan jumlah tertentu diberikan kepada orang-orang tertentu. Nah, waktunya juga sudah ditentukan. Kalau zakat fitrah tadi waktunya kapan? Pada saat bulan Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri. Sekarang infak. Infak itu pemberian sukarela berupa harta. Dan itu tidak wajib. Nah, dan penerimanya tidak ditentukan, boleh siapa saja. Kalau tadi zakat ditentukannya itu siapa? Yang? Iya, mustahik zakat. Kemudian sedekah. Kalau sedekah berbagi apa saja, tidak terbatas pada harta dan sifatnya sukarela. Waktu dan kadarnya pun juga bebas, terserah. Contohnya berupa tenaga, membantu teman yang kesulitan.
Ya, bisa. Kemudian dengan senyuman. Ya, sedekah yang paling murah itu adalah senyum. Kemudian yang terakhir ada hadiah. Hadiah juga sama, sifatnya sukarela. Boleh dikasihkan kepada siapa saja, orang terkasih, orang tercinta. Ya, untuk mempererat hubungan. Hubungan apa? Silaturahmi. Kemudian penghargaan. Ya, bisa membedakan? Zakat, infak, sedekah, dan hadiah bisa dibedakan? Bisa. Sekarang kita masuk ke pembagian tugas kelompok. Kita akan berdiskusi, ya, berdiskusi mengenai suatu kasus atau masalah yang akan Ibu berikan. Nah, tugasnya adalah, Ibu sudah membagikan kelompok ya? Sudah. Baik, coba Ibu absen dulu. Mana kelompok 1? Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini, kelompok 1 namanya kelompok zakat, kelompok 2 namanya infak, kelompok 3 sedekah, terakhir hadiah. Nah, Ibu akan memberikan LKPD yang akan kalian kerjakan secara kelompok. Silahkan kalian diskusi. Infak. Silakan dikerjakan. Silakan ditulis nama kelompoknya, di sana sudah ada. Kemudian kalian jawab pertanyaan sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu berikan. Nah, sekarang silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit, cukup? Cukup ya, silakan dikerjakan. Siap, sudah selesai? Sudah. Nah, setelah kalian diskusikan, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Boleh perwakilan 2 orang saja ya, tiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Bagaimana infak bisa membantu Budi? Infak dapat membantu Budi dengan cara mengumpulkan uang atau barang dari teman-teman untuk membantu kebutuhan sekolahnya, memberikan perlengkapan sekolah atau makanan untuk keluarga Budi, menciptakan rasa kebersamaan dan dukungan dalam kelas. Apakah infak harus uang atau bisa barang? Infak tidak harus berupa uang, bisa juga dalam bentuk barang, seperti alat tulis, buku, atau makanan. Ibu akan ambil dulu hasil presentasi kalian. Seperti hanya tadi kelompok zakat mengatakan bahwa Budi itu termasuk salah satu golongan mustahik zakat, yaitu miskin. Dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ya, kemudian tadi kelompok infak
tadi kelompok infak mengatakan bahwasannya ada perbedaan antara infak dan zakat. Nah, bagaimana cara untuk membantu budi? Bisa tadi dengan cara apa? Mengumpulkan uang. Kemudian apalagi? Memberikan perlengkapan sekolah. Itu menurut kelompok 2. Sedangkan menurut kelompok sedekah, kelompok 3 tadi mengatakan bahwasanya sedekah bisa dilakukan kepada budi dengan cara apa? Memberikan apa? Dengan cara memberikan apa? Alat tulis, kemudian buku dan uang saku atau uang jajan. Nah, itu diskusi yang sudah kalian lakukan. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan lembar kerja formatif, yaitu yang akan kalian kerjakan ini untuk sendiri, bukan untuk kelompok. Nah, ini untuk mengetes kemampuan kalian sejauh mana kalian memahami materi yang sudah Ibu sampaikan, ya. Silakan dikerjakan masing-masing. Silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Bisa? Bisa dikerjakan dalam waktu 10 menit? Tidak? Ya, Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Nanti kalau sudah selesai, boleh kalian kumpulkan ke depan. Ada yang sudah selesai? Sudah? Ya, kalau yang sudah selesai, silakan sama ketua kelompoknya untuk dikumpulkan ke depan. Baik, kita lanjutkan ya. Barusan kalian sudah mengisi LKPD formatif. Nah, untuk mengetahui sejauh mana materi yang sudah Ibu sampaikan, kalian pahami, nanti Ibu akan periksa hasil dari pengisiannya. Kita akan lanjutkan ke bagian refleksi. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, kira-kira apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya. Apakah kalian hari ini merasa bahagia belajarnya? Ya. Kira-kira manakah bagian yang paling kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Iya, saat berdiskusi dengan teman. Apa? Alam apa? Barusan semuanya dari awal sampai akhir senang? Senang. Devi? Senang. Kemudian, apa yang kamu rasakan setelah mempelajari tentang pentingnya zakat, infak, sedekah, dan hadiah dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira apa? Apa yang kalian rasakan? Ya, lebih mengetahui tentang zakat, tentang berbagi, infak, sedekah, dan hadiah. Kemudian, apa pesan penting yang dapat kamu ambil dari materi tentang saling berbagi? Tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah.
Kira-kira apa? Apa pesan pentingnya? Bahwa kita ini harus apa? Iya, bahwasanya kita itu harus berbagi dan peduli terhadap orang lain yang membutuhkan. Nah, itu adalah pesan penting dari materi yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk memperkuat pembelajaran kita hari ini, selain tadi kita sudah berdiskusi, kemudian melakukan tes formatif untuk setiap siswa, kita akan melakukan penguatan materi pembelajaran dengan mengerjakan kuis. Ya, siap? Sudah siap? Siap. Kita menggunakan game show quiz ya, dengan Wordwell. Nah, zakat terbagi menjadi berapa bagian? 2. Yeay. Lanjut, nomor 2. Orang yang berhak menerima zakat disebut apa? Yeay, betul. Lanjut. Zakat termasuk ke dalam rukun Islam yang ke? Coba. Keempat, ketiga? Siapa yang pilih 3? Iya, hebat. Lanjut. Bonus. Nah, ini poinnya. Mau pilih yang mana? Yang mana? 1, 2, yang mana? Yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Yeay. Dapat tambahan. Iya. Terakhir, nomor 10. Siap. Perbedaan antara zakat dan sedekah terletak pada apa? A. Jumlah yang diberikan. B. Waktu pemberian. C. Wajib atau tidaknya pemberian. Siap? Terakhir nih, terakhir. Hebat. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Tepuk keren. Kasih W, kasih O, kasih W. Keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Ya, hebat. Wah, berarti dari 10 pertanyaan kalian bisa menjawabnya. Hebat. Ya, sekarang sudah masuk ke kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu bahwasannya zakat, infak, sedekah, dan hadiah adalah bentuk kebaikan yang mengajarkan kita untuk bisa berbagi dengan orang lain, peduli terhadap orang lain. Masing-masing dari zakat, infak, sedekah, dan hadiah itu memiliki tujuan dan manfaat yang sama, yaitu berbagi kepada orang yang membutuhkan. Seperti halnya tadi yang sudah kalian diskusikan tentang budi seorang anak yang memiliki kekurangan karena orang tuanya bangkrut, tidak punya pekerjaan, ya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya Alparo untuk memimpin doa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Baik, minggu depan kita akan bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kita akan melanjutkan dengan materi tentang hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa langsung pulang. Kemudian rapikan dulu buku dan pensilnya, silakan dimasukkan, jangan sampai ada yang tertinggal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi